Jadi aku ngerasa film ini kok kayak di satu sisi menyadarkan gue banyak hal gitu. Selain gue mintanya langsung dikasih, dia jadi sebagai objek pengelabuan energi yang gak baik. Bahwa lu gak mampu lo, gak bisa, Tuhan tuh gak akan terima lo tobat. Aduh masih sholat aja, orang udah murtad gitu kayak. Hai Bella, welcome back to Pop Bella Sign In bareng aku Niken Ari, dan kali ini aku udah ditemenin sama Acha Septriasa nih. Halo, hai Pop Bella. Oke, intermezzo sedikit, tadi aku juga udah ngobrol sedikit. Aku nih bisa dibilang tumbuh sama film-filmnya Acha. Iya. Mulai dari Heart, Recto Verso, terus Love is Cinta, Love Story, semuanya film-film drama. Ya kan, film-film drama. Tapi kali ini datang ke Pop Bella bukan mau promo film-film drama, tapi film horor terbarunya Acha yang berjudul Kodrat 2. Yes. Oke, bisa diceritain gak sih ke pembaca Pop Bella nih, di sini kamu berperan sebagai siapa dan apa sih yang terjadi sama karakter kamu di sini? Iya, boleh banget dong. Hari ini aku datang sini khusus pengen nyeritain kalian semua, Pop Bella, untuk karakter Azizah di film Kodrat. Jadi karakter Azizah itu yang aku peranin adalah seorang ibu, seorang istri, dan seorang figur yang selalu menjaga keberlangsungan hidup keluarganya, yang dia sedang mendapatkan gangguan dari zat yang sangat mengerikan, yaitu adalah iblis yang mengganggu rumah tangganya, mengganggu keimanan Kodrat, berusaha menjatuhkan iman dari Kodrat, Ustadz Kodrat, untuk mereka mencoba mengambil anaknya gitu, mengambil nyawa anaknya. Jadi pada saat Kodrat 1 bisa kita flashback bahwa adegannya itu lebih banyak tentang Kodrat meruqyah suatu desa terpencil yang dia berusaha membasmi jin dan iblis atau kekuatan setan yang jahat untuk melanjutkan perjalanannya. Sebenarnya dia mencari keimanannya sekaligus membuat dirinya itu mencari kembali tentang keimanan dia, berusaha menjadi manusia lebih baik. Tapi kan kita tidak tahu ya kelemahan imannya itu disebabkan oleh apa sih? Nah ini baru diceritain di Kodrat 2. Jadi Kodrat 2 ini adalah sebab daripada keimanan Kodrat di Kodrat 1. Kenapa bisa selus itu gitu? Kenapa dia bisa kayak melarikan diri ke pesantren? Kenapa dia bisa nggak tahu keberadaan istrinya? Kenapa akhirnya dia membantu Marsha Timothy waktu itu karakter Yasmin untuk menyelamatkan anaknya Marsha Timothy waktu itu yang namanya Alif di film Kodrat 1 itu. Jadi alasan mengapa dia melanjutkan perjalanan itu ada di Kodrat 2. Oh, justru kayak lebih mundur lagi. Lebih mundur kalau misalnya bisa dibilang itu lebih mundur, tapi alur ceritanya sebenarnya tetap linear, tapi maksudnya tetap paralel gitu ya. Cuma diceritain kenapa sih, di mana sih nih istrinya itu agak mundur gitu. Jadi kayak penonton diajakin lagi memflashback 9 menit pertama Kodrat 1 ketika Kodrat melanjutkan perjalanannya. Di Kodrat 1 itu ada adegan di mana Ustadz Kodrat meminta izin Kiai Rohim bahwa saya harus mencari istri saya gitu. Oke, ini karena filmnya ini juga maju mundur. Nah, aku mau mundur sedikit pertanyaannya. Gimana sih proses casting dari Acha sendiri sampai akhirnya dapat peran ini gitu, dan gimana first impressionnya ketika wow ternyata kok kayak gini ya karakter yang aku peranin gitu. Iya. Waktu itu aku pas menerima telepon dari Charles, biasa karena masih di Australia, lagi di rumah. Tapi waktu itu memang lagi habis sholat asar. Dan di sholat itu aku inget banget, aku bener-bener kayak meminta pertolongan Tuhan untuk kayak, aduh Tuhan saya pengen main film lagi nih, pengen banget gitu. Terus kayak, kapan ya saya bisa kerja lagi. Terus habis itu kayak, saya lagi banyak doa lah waktu, panjang, bukan hanya soal kerjaan, tapi yang lain-lain juga. Dan ternyata karena doa saya itu 10 menit kemudian setelah saya beres sholat itu saya ditelepon dan itu saya nggak expect kan, diteleponnya video call pula gitu.
sama sutradara film Kodrat, Charles Ghazali, yang merupakan sutradara film saya dulu di Nada Untuk Asa. Nah, karena saya udah save nomor teleponnya, saya juga bingung kenapa ya tiba-tiba ditelepon sama Charles Ghazali. Akhirnya saya angkat, terus saya bilang, iya ada apa Charles gitu, kirain mau apa, mau ngabarin apa gitu kan. Terus, Cak, kita itu tadi lagi di meja meeting mencari satu karakter buat film Kodrat 2. Terus tiba-tiba salah satu dari teman-teman penyutradaraan nyeletuk, kenapa nggak Aca aja ya gitu. Akhirnya yang lain, gue baru mau nyebut itu sambil nepok meja gitu. Pokoknya semuanya tuh bener-bener lagi video call itu ada 6 orang. Iya kita habis kayak gitu kan. Terus dalam hati gue, hah itu kan saat gue di mana 10 menit yang lalu gue lagi berdoa gitu kan. Jadi kayak kok begitu cepatnya banget ya, kayak aku dikasih sesuatu yang aku minta tapi lewat peran ini gitu. Dan setelah aku akhirnya 2 minggu kemudian aku datang ke Jakarta dong untuk ya reading gitu-gitu kan ya. Screen testnya itu basically udah diterima di film itu. Jadi kayak nggak ada casting lagi. Cuma maksudnya mereka juga kesulitan mencari karakter ini gitu kan. Dan akhirnya pas aku datang itu cuma dikasih pengertian bahwa karakter itu kayak gini, Ca. Nanti ada adegannya gini. Nah pada saat bertemu dengan pemain, mereka udah sampai di tahap latihan fighting kan. Dan ketika aku waktu itu datang ke sana, rambutku masih bule gini, masih kayak gini. Terus kayak aku pun sendiri secara appearance kayak, masa sih istri Kodrat kayak gini sih gitu kan. Maksudnya kayak gak pede juga. Sampai akhirnya ya aku mulai ngecat rambut lagi, terus habis itu belajar tentang proses reading itu, memahami karakter Aziza yang aku pikir pada saat menulis karakter Aziza dengan segala kesoktahuan aku pada saat itu, kayaknya kayak gini nih Charles. Aziza itu seorang, kayaknya dia karena dia istri ustadz, terus dia udah biasa melihat suaminya meruqyah, pasti dia tuh punya kelebihan juga untuk melihat masa depan, mimpi, atau misalnya gitu-gitu. Ngasal-ngasal itu kan, kayak aku berusaha meng-create lah backstory Aziza, karena mungkin gak diceritain kan di film Kodrat 1. Cuman kayak fotonya aja gitu. Si Charles bilang, enggak gitu, salah. Aku jadi kayak, hah salah semua ya? Terus jadi gimana dong karakter ini gitu kan? Nah akhirnya Charles bilang, dia tuh adalah seorang istri yang mengayomi aja, yang pada umumnya istri keluarga di Indonesia. Seorang istri yang sangat tenang, yang bisa dengan keordinariannya dia sebagai seorang makhluk dan sebagai seorang yang mendampingi suaminya, dia selalu menjadi sumber ketenangan, menjadi supporter, guardian dalam keluarga dia, make sure bahwa Kodrat itu selalu ada yang nemenin, dan dia pokoknya selalu ada buat Kodrat dengan kesetiaannya gitu. Dia ada gadis biasa-biasa aja sih gitu. Buyar semuanya apa yang aku tulis itu yang salah. Ya akhirnya semuanya akhirnya aku tulis lagi gitu kan. Karakter dari si Aziza ini, dan seiringnya berjalan waktu dengan aku membumikan karakter ini sebagai seorang ibu yang pada umumnya dengan kesederhanaan seorang ibu itu, dia ngapain sih? Basically kan dia selalu ada setiap hari ya. Dia selalu be there gitu. Appearance-nya selalu ada. Kadang-kadang kita selalu take it for granted malah gitu, dengan keberadaan istri kita, ibu kita, atau sosok yang mendampingi kita setiap hari. Dan itu sampai gak kelihatan gitu. Karena dia selalu ada gitu. Ya disitulah aku baru ngerasa, oh karena dia selalu ada dan kesederhanaan itulah, itu yang bikin kesederhanaan dia itulah yang bikin Kodrat tuh akhirnya merasa dia luar biasa. Karena dia benar-benar selalu ada dan gak pernah menyerah untuk menemukan keimanan kembali, membuktikan ke suaminya bahwa dia bukan orang yang murtad, karena dia menyerahkan dirinya pada iblis. Sosok, menyerahkan keimanan kepada iblis. Dia bukan orang yang tidak percaya akan Tuhan, tapi dia justru malah berusaha menemukan suaminya kembali, walaupun suaminya gak mau lihat dia lagi selama 3 tahun, tapi dia tetap ada di situ untuk nunggu suaminya. Gak tahu suaminya entah sudah mati atau enggak, tapi dia selalu menyinari ada, gitu. Seperti matahari selalu menyinari gitu. Nah, ini kan cukup berat ya dari cerita kamu tadi, dan lihat trailernya juga sosok Aziza ini kan katanya gangguan jiwa ya, tulisannya di situ. Nah, gimana sih cara kamu mendalami karakter itu kan juga cukup berat kan, katanya ini
istri yang biasa yang selalu ada, tapi di satu sisi dia juga mengalami gangguan jiwa gitu. Dengar-dengar juga kamu mendalami sebelum memerankan ini kamu juga sholat taubat gitu. Ya nggak sih? Gimana sih ceritanya? Kalau boleh tahu. Sebenarnya aku tuh baru belajar sholat taubat secara niat dan bacaan yang lengkap itu baru di film ini. Memang pada saat reading film ini aku bilang, oh aliran Islam gue Muhammadiyah nih, atau misalnya oh ini bacaannya bacaan NU yang gitu. NU gitu misalnya kayak gitu ya. Cuma ini kan sebenarnya semua itu kita kalau bisa pelajari dua-duanya sebenarnya berkaya banget jadi pengetahuan kita gitu. Karena aku ngerasanya apa yang aku pelajari di Taman Pendidikan Al-Quran dulu sama yang aku dikasih materinya itu ada bacaan yang beda. Jadi aku seperti dikasih konsep sholat yang sangat nasionalis sekarang dari bentuk dari dua bacaan yang artinya juga sama-sama saling dibaca semua umat muslim. Namun aku jadi kayak ngerasa ya bisa mempelajari itu dan ini kayak berkahnya tuh seumur hidup ya. Karena kan aku kan baca bacaan yang aku akan lakukan di kemudian hari gitu. Karena lo hafal dari A sampai Z. Akhirnya jadi aku kayak misalnya sekarang lagi sembahyang, pasti aku sempetin buat sholat taubat, sempetin buat sholat istiqoroh, sempetin buat sholat. Jadi sunah-sunah aku tuh kayak lancar gitu loh. Jadi kalau misalnya, jadi aku ngerasa film ini kok kayak di satu sisi menyadarkan gue banyak hal gitu. Selain gue mintanya langsung dikasih, sama di satu sisi kayak gue diberikan pelajaran. Kalau gue nggak main film ini, mungkin gue nggak hafal itu gitu bacaannya. Belajar lagi. Vino juga ngerasanya gitu sih. Gue tuh belajar ini juga dari film sih, Ca. Tapi emang gue jadi tambah kuat gitu. Ketika kita udah banyak bacaan, gue jadi kayak kayak kamus gue untuk membaca segala hafalan gue tuh jadi makin kuat gitu. Ya bagus sih. Ngomong-ngomong Vino nih, tadi ini kan menjadi suami istri di film ini. Gimana sih ngebangun chemistry-nya? Apalagi kan tentu menjadi pasangan yang ketemu setiap hari dengan pasangan yang udah lama nggak ketemu, itu chemistry-nya berbeda. Nah, sama Vino terutama gimana sih cara membangun chemistry-nya itu? Karena kita tuh termasuk pemain yang jarang ditemuin dalam film. Jadi kalaupun kita bertemu dalam film itu di sepanjang karir, untuk dapat komposisi pemain yang dengan jam terbang film yang tinggi itu ya lumayan cukup jarang gitu kalau aku ya. Aku sama Vino terakhir main film Bangkit, sebelum lagi main film di In the Name of Love. Dan itu selalu jaraknya tuh kayak 8 tahun baru ditemuin lagi jadi partner dalam film sebagai leading actors. Itu baru 8 tahun setelahnya. Jadi kayak udah kenal Vino 16 tahun ini baru dipasangin 3 kali. Jadi maka itu aku udah ngelihat dengan segala perubahan kemajuan kita masing-masing juga ya, kreativitas kita masing-masing udah berubah. Oh caranya gini, sekarang dia mainnya seperti ini ya. Jadi kita evolve dengan cara kreativitas masing-masing juga. Jadi ketika kita nggak banyak melakukan adegan untuk latihan readingnya secara pembawaan dialog, namun pada saat yuk kita latihan ya, udah mau take nih latihan ya, di latihan itu baru kita melihat bentuknya. Jadi baru latihan itu ketika kita melihat bentuknya, oh Aziza ketika dia membawakan dialog kayak gini, oh Kodrat tuh cintanya sama Aziza, dan Vino langsung jadi gitu maksudnya. Karena dia langsung jadi, aku juga jadi kepancing untuk kayak, oh dia udah Kodrat banget nih. Kebawa, aku jadi kebawa untuk kayak, oh Aziza tuh seperti ini. Gitu. Sehingga itu kayak flowing aja gitu. Mengalir aja gitu. Iya. Seru banget. Kan balik lagi ke karakter Aziza. Di sini kan emosinya tuh lumayan intens ya, jadi apalagi di trailernya kan diliatin kayak gitu maksudnya Azizahnya dengan gangguan kesehatan mentalnya dia yang seperti itu. Nah, bagaimana sih cara kamu tuh untuk keluar dan masuk nih ke karakternya? Gitu. Karena Aziza tuh pada dasarnya ketika dia mendapat gangguan keimanan dari iblis ini, memang dia tuh lemah banget. Jadinya kayak dia ngerasa kurang pede, gak percaya diri sama dirinya yang sebenarnya dia sebagai manusia masih mampu kok, masih layak kok hidup dan diterima oleh Allah ibadahnya. Jadi aku mempelajari bahwa manusia itu atau seorang Aziza ketika dia sedang dihadapkan sama pesimistis oleh kadar keimanannya, dia tuh menjadi dia sebagai objek pengelabuan energi yang nggak baik, bahwa
lu nggak mampu, lu nggak bisa, Tuhan tuh nggak akan terima lu tobat. Aduh, masih sholat aja, orang udah murtad gitu, kayaknya tuh takut ada gitu kayak gitu-gitu. Jadi menurut aku energi seperti itu yang membuat manusia nih pada umumnya, sebagai gue sendiri sebagai manusia, itu sering dialamin gitu. Dan jadi itu yang membuat kita nggak pengen beribadah terlalu dalam, karena udahlah paling juga diterima. Ya, gitu, ya palingan juga kalau gue doa ya kali-kali besok gitu, mending doa gue dijabah. Kayak ada perasaan buruk sangka gitu sama Tuhan. Padahal sebenarnya kan ya ini kan kita harus berbaik sangka, karena apa yang kita prasangka sama Tuhan itu sebenarnya yang akan diterima, itu yang akan dikasih sama Tuhan karena udah berprasangka baik gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya yang luar biasa banget untuk karakter Azizah, bahwa ketika dia menemukan cara untuk berlindung dari diri dia dengan sholat taubat itu yang benar-benar membuat aku sebagai Acha juga ikut belajar lewat karakter Azizah gitu. Ini kan sebelumnya nih film ini lumayan box office, bukan lumayan sih, emang box office ya, 1,7 juta penonton gitu. Terus dari Acha sendiri ada nggak sih perasaan, aduh pressure nih, takut yang ini penontonnya dikit atau gimana gitu? Sebenarnya lebih kayak kalau untuk film ini aku berharap semoga apa yang dihasilkan sama Kodrat 2 ini bisa terus mewakili, membawa trilogi ini menjadi lebih besar sih. Karena dari segi komposisi filmnya aja, untuk production house dan eksekutif produser yang ikut gabung aja makin lebar, makin banyak. Terus yang terlibat itu makin banyak. Terus kita punya equipments buat syutingnya itu juga banyak, yang lebih besar. Adegannya juga banyak yang lebih, actionnya juga banyak yang berbeda gitu ya. Dan dramatisasi dari film ini semakin meningkat karena kan ada si hubungan suami istri ini yang saling mencari, jadi ada romantismenya juga. Jadi lebih terharu sih sebenarnya. Filmnya ada horor, ada nuansa heroik yang besar, ada action, tapi ada drama yang percintaannya juga gitu. Oke, jadi nggak pressure ya kalau ya udahlah pasti ini lebih baik, lebih banyak penontonnya. Menurut aku dari trailernya kayaknya cukup komersil ya. Ya memang. Harusnya sih jualan, harusnya jualan. Mudah-mudahan. Merinding banget baru lihat itunya aja udah ada sosok-sosok iblisnya yang ngintip gitu. Ini nih apa sih, bikin penasaran gak sih? Iya, pastinya. Gitu. Oke, lanjut. Ini kan bukan pertama kalinya kamu bekerja sama dengan Charles Ghazali, tapi untuk film horor pertama kali. Sebelumnya kan ada untuk Asa. Ya kan? Jadi apa sih kesannya yang membekas di benak kamu nih ketika bekerja sama dengan Charles Ghazali, khususnya untuk film horor ini? Apakah dari segi jam kerjanya tuh lebih manusiawi kayak 9 to 5 aja, atau gimana kesan yang masih membekas kamu? Sebenarnya Kodrat ini melibatkan kru-kru yang aku kerja samanya udah dari kecil juga. Dari aku pertama kali masuk ke industri itu, aku sudah kenal sama art directornya yang dulunya masih ada di apa tuh yang ngebantu shift. Sekarang udah mulai jadi chief director. Jadi aku tumbuh bersama mereka gitu. Mereka juga melihat aku masih zaman masuk sekolah, masih pulang sekolah pakai seragam ke lokasi syuting. Aku juga melihat mereka tumbuh dan makin profesional lagi. Jadi ini adalah beberapa kru atau semua kru di sini yang benar-benar lumayan nomor satunya sih. Berkiprahnya udah lama banget di industri film Indonesia, dan Magma Entertainment dan juga semua eksekutif produser yang terlibat nge-hire tim-tim yang terbaik buat film Kodrat ini, sehingga segala setnya, production design-nya, terus lighting, make up, kayak gitu ini bener-bener lumayan total gitu. Itu yang ngebuat aku, dan Charles Ghazali sebagai director, dia seneng kayaknya, happy ngejalanin syutingnya. Karena memang dia dibantu sama kru-kru yang juga number one. Di satu sisi juga dia mampu mengarahkan apa yang terbaik yang bisa dia kasih buat penonton film Kodrat ini, supaya jadi makin lebih seru. Jadi dia bikin arrangement action yang berbeda. Terus dia bikin kamera placement yang lebih
movementnya tuh lebih menantang, terus dia bikin karakter villain-villainnya itu tuh, oh serem nih kayak gini nih, kayak gini. Jadi kayak dia meng-create apa yang ditulis sama penulis untuk sebisa mungkin bisa menghadirkan kodrat dengan bentuk yang lebih besar lagi. Kalau boleh tahu ini syutingnya di mana sih? Syutingnya di Jawa Barat. Oh Jawa Barat, soalnya kan ada setting kayak perkampungan gitu kan? Iya, ada di Jawa Barat, ada di pabrik Kina, ada di Pangalengan, ada di Kota Bandung. Gitu. Jawa Barat ya mostly. Oke, udah terakhir nih pertanyaannya. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan melalui tokoh Aziza ini di film Kodrat 2? Yang ingin disampaikan bahwa jangan kamu membiarkan bisikan hal-hal yang negatif itu menurunkan keimanan kamu terhadap Tuhan. Karena biar bagaimanapun Tuhan itu bertindak atau berlaku sesuai firasat hambanya gitu. Dan Kodrat, melalui Ustadz Kodrat ini, menurut aku film ini Ustadz Kodrat menjadi pria yang super luar biasa gentle dan bisa mengakui kesalahan dan romantis dengan caranya sendiri. Jadi ya pesan film Kodrat ini adalah kamu harus mempertahankan institusi keluarga tuh gampang banget dihabiskan oleh iblis. Jadi jangan sampai hal-hal yang negatif membuat kamu berpikir untuk berpikir terlalu cepat, memutuskan hal yang terlalu cepat untuk meninggalkan orang-orang yang tersayang. Ya kamu harus selalu menguatkan keimanan kamu karena segala hal yang di film Kodrat ini benar-benar ngebuat kamu lebih percaya lagi akan miracle dari Tuhan gitu. Wah, sebenarnya dalam banget ya film horor ini. Iya, dalam ya. Ini kapan sih tayangnya kalau boleh tahu? Lebaran 2025. Tergantung hilal ya lebarannya. Jadi pas libur lebaran nanti, kalau nggak kemana-mana, nggak mudik, ke bioskop aja sama keluarga, nonton Kodrat dulu. Iya, mantap. Jangan lupa ya. Terima kasih Pop Bella untuk waktunya. Iya, terima kasih. Terima kasih Pop Bella, nih kan sign out. Bye.